Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai RStudio dengan studi kasus simulasi data 150 objek terdiri dari 5 atribut kolom. Nama atribut kolomnya itu Y1 sampai Y5, sedangkan nama barisnya yaitu kota 1 dan seterusnya. Dengan ketentuan R norm mean sama dengan 10, standar devisi 6. Oke, kita langsung saja masuk ke RStudionya. Langkah awalnya yaitu kita seperti biasa mengetikkan option max print supaya tidak ada batas ketika kita menginputkan data yang disimulasikan. Kita ketik di sini option itu terserah teman-teman mau memasukkannya berapa, lalu kita enter. Nah, langkah pertama yaitu kita akan menginstal 3 package. Package pertama yaitu Facto Extra. Kita tunggu sampai selesai. Setelah itu package yang kedua yaitu TD-First. Dan yang ketiga adalah package G-Median. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, ketika kita sudah berhasil menginstal 3 package, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat simulasi data dengan 150 objek dengan 5 atribut atau kolom. Membuat simulasi data kolom. Nah, perintah yang kita masukkan yaitu kita masukkan data sama dengan Erwin matrix. Sini R norm. Karena kita akan membuat simulasi data sebanyak 150 objek, maka di sini kita akan menuliskan 375 dengan 10 6. Oke. Jadi kenapa di situnya 10 dengan 6? Jadi sesuai dengan ketentuan tadi bahwa 10 itu adalah R norm mean dan 6 itu adalah deviasi. Oke. Standar deviasi. Sol dengan 5. Yang kedua masih sama seperti yang di atas. Encol ini adalah kita akan membuat 5 atribut. Nah, perintahnya itu menggunakan encol. Kita kasih di sininya koma ya.
teman-teman. Lalu kita jalankan. Setelah itu, ketika kita sudah berhasil menjalankan simulasi, langkah selanjutnya coba kita panggil datanya apakah sudah benar-benar 150 objek dengan 5 atribut atau tidak. Nah, di sini teman-teman bisa lihat datanya sudah 150 sesuai dengan ketentuan soal. Kita akan melihat atribut atau kolomnya. Sudah ada 5 atribut. Berarti kita sudah berhasil membuat simulasi data dengan 150 objek dan 5 atribut. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan memberi nama kolom dan baris. Oke, perintahnya yaitu kita memberi nama kolom terlebih dahulu, yaitu kita masukkan perintah callnames dari data. Nah, di sini sama dengan C dalam kurung, kita sesuaikan dengan contoh soalnya, yaitu ya 1 Oke, selanjutnya kita jalankan. Oke, lalu kita akan memberi nama pada barisnya, yaitu dengan memasukkan perintah row names dalam kurung data sama dengan cluster 0. Nah, di sini kita di soalnya itu kita akan memberi nama barisnya dengan kotak, maka ditulis di sini kotak. Oke. Setelah itu kita enter, jalankan. Oke. Untuk melihatnya kita panggil saja datanya, nama datanya yaitu data. Oke, kita akan melihat hasil dari nama kolom dan baris apakah sudah berubah. Untuk nama baris ini sudah ada kotanya sampai 150. Nah, untuk kolomnya sudah berubah menjadi Y1 sampai Y5. Selanjutnya yaitu kita akan menentukan jumlah klaster terbaik menggunakan silhouette ya teman-teman. Oke, sini kita tuliskan terlebih dahulu, menentukan jumlah klaster terbaik silhouette. Oke, perintahnya yaitu kita akan memasukkan seperti biasa ini kelas data kemudian setelah itu kita run. Oke, kita sudah menentukan jumlah klaster terbaik. Di sini kita bisa lihat hasilnya, titik-titik di sini. Setelah itu kita akan melakukan clustering ke median. Oke. Melakukan clustering ke median. Oke. Kita memasukkan perintah cl.kmedian sama dengan kmedian
data 2. Kenapa di situnya 2? Kita bisa lihat di sini dari penentuan jumlah klaster. Di sini 2 itu menunjukkan bahwa nilai terbaik gitu. Oke, setelah itu kita enter, kita jalankan. Nah, untuk melihatnya yaitu kita masukkan perintah print cl median, lalu kita jalankan. Oke, teman-teman bisa lihat di sini hasil dari clustering K-median. Oke. Langkah selanjutnya yang mau kita bahas yaitu melakukan clustering K-means sebagai pembanding. Tapi sebelumnya kita tulis terlebih dahulu. Melakukan clustering K-means sebagai pembanding. Kita masukkan perintah cl K-means sama dengan K-means data 2. Lalu kita jalankan. Untuk melihatnya yaitu kita masukkan perintah print cl.K-means. Oke. Lalu kita jalankan. Nah, jadi kita bisa membandingkan clustering menggunakan K-median dengan clustering menggunakan K-means. Oke, jadi jelas-jelas kayak gini hasilnya. Kalau ini hasil dari clustering K-means. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan ini hasil clustering dalam bentuk tabel. Oke. Di sini kita bisa masukkan di sini hasil clustering dalam bentuk tabel. Perintahnya yaitu kita beri nama dd1. Sebenarnya terserah namanya apa, terserah teman-teman. Data.frame. Nah, di sini kita masukkan data cl.K-median, lalu string cluster, lalu kita jalankan. Oke. Kita coba lihat dengan memasukkan nama tadi. Oke, ini adalah hasil dari clustering dalam bentuk tabelnya. Oke. Setelah itu kita yang kedua sama dengan data.frame. Di sini data cl.K-means. Yang tadi K-median, sekarang K-means. Terus kita kasih cluster. Nah, kita jalankan. Oke, kita lihat ya teman-teman. Oke. Setelah itu ini untuk hasil dari D1 sama D2, maka di sini hasilnya nanti akan terlihat. Data, dd1, koma 6, dd2. Teman-teman, kenapa di sininya 6? Karena atribut yang pertama sekali dibuat yaitu kita memiliki
5 atribut atau kolom. Maka hasil dari clustering dalam bentuk tabel ini supaya bisa terlihat, kita akan membuatnya di kolom 6 kayak gitu. Makanya di sini dimasukkan angka 6 gitu. Setelah itu kita enter, kita jalankan. Nah, untuk melihatnya teman-teman bisa ketikkan di sini lalu jalankan. Oke. Sini bisa lihat. Hasil dari clustering. Nah, jadi kita bisa membandingkan ini D1, D2 gitu. Oke. Setelah itu kita akan masuk membagi layar grafik menjadi 2 kolom. Di layar grafik perintahnya yaitu kita menggunakan par. Terus kita masukkan mrow sama dengan C dalam kurung 1, 2. Setelah itu kita enter atau kita jalankan. Nah, oke. Setelah itu kita akan grafik K-median. Ini grafik K-median. Perintahnya yaitu kita menggunakan plot. Jadi plot itu untuk menentukan tampilan. Maka gunakan perintah plot data call sama dengan cl.kmedian string cluster main sama dengan K-median. Oke. Setelah itu kita jalankan. Oke, di sini kita bisa lihat hasilnya. Grafik dari K-median tersebut. Ini Y1 dan ini ada Y2. Selanjutnya kita akan memasukkan perintah points cl.kmedian centers, col. Kita bebas mau memberikan nama apa. Jadi perintah points ini itu sendiri yaitu permintaan yang digunakan untuk melihat sentroid atau pusat cluster. Kita contohnya ingin memberi warna kuning. CH sama dengan cek sama dengan 2. Setelah itu kita jalankan. Nah, di sini kita sudah bisa melihat dari titik pusat atau pusat cluster atau sentroid. Di sini ada titik warna kuning. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat grafik yang K-means-nya. Kayak di sini grafik K-means. Sebelumnya itu K-median, sekarang K-means. Nah, untuk perintahnya itu masih sama seperti yang di atas, cuman beda yang CL dotnya. Oke, kita langsung saja tuliskan plot
Di sini sudah terlihat bentuk grafiknya. Di sini K-median dan sekarang di sini K-means. Di K-means ini kita akan membuat titik pusat atau cluster, titik pusat cluster centroid ya, atau centroid maksudnya teman-teman. Kita masukkan poin. Nah, dalam kurung CL K-means. Nah, terus kita centers perintahnya show sama dengan kita beri warna, misalkan warna violet ya. Nah, setelah itu seperti biasa PCH sama dengan nama ininya adalah teks. Nah, setelah itu kita jalankan. Nah, oke teman-teman, kita bisa lihat di sini untuk centroid atau titik klasternya sudah ada. Ini warna violet, agak tidak terlihat tapi benar-benar udah ada di sini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan melihat hasil rata-rata di setiap klaster. Oke. Kita tuliskan terlebih dahulu di sini, melihat hasil rata-rata di setiap klaster. Yang pertama kita akan melihat hasil rata-rata dari K-median. Kita di sini ya tuliskan DD1. Nah, perintahnya itu DD1 1 banding 2. Oke. Sini mutate master K-median cluster. Jangan lupa dikasih tanda simbol persen lebih besar dari persen, lalu kita jalankan. Oh, kita enter, Masya Allah. Oke, belum selesai ternyata pemirsa. Group by. Oke, langsung saja CL dot kemudian itu group by di sini setelah itu summarize all. Itu kita masukkan mean. Nah, setelah itu kita jalankan. Oke, di sini sudah ada hasilnya, klasternya dari K-median Y1 dengan Y2. Selanjutnya yaitu kita akan yang K-means. Oke, sama seperti yang di atas perintahnya. K-means. Setelah itu 2 1 banding 2. Nah, setelah mutate kita masukkan perintah cluster sama dengan CL dot K-means. Karena sebelumnya K-median, sekarang kita K-means cluster. Jangan lupa untuk memberikan simbol persen lebih besar dari persen. Nah, setelah itu kita enter. Kita masukkan yang kedua yaitu group by. Group by cluster
summarize. Nah ini ya. Setelah itu kita masukkan mail, lalu kita jalankan. Oke. Jadi di sini kita bisa membandingkan hasil dari rata-rata setiap klaster untuk K-median dan K-means. Jadi kita bisa lihat di sini ya perbandingannya. Ini untuk klaster yang K-median, yang median itu hasilnya tidak ya seginilah, beda dengan yang K-means. Oke, mungkin segitu saja penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang lagi dengan pembahasan yang pastinya berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.